Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus membayar pajak. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan 2 bagian, yaitu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan hal membayar pajak. Pada waktu para murid bersama Yesus di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para muridnya itu pun merasa sedih sekali. Mengapa Yesus mengatakan hal itu kepada para muridnya? Yesus tahu bahwa dirinya akan dijual oleh muridnya sendiri dengan kepentingan dan keuntungan pribadi murid itu sendiri. Judas Iskariot akan menjual dirinya demi mendapatkan uang, sama seperti para pemungut bea cukai di Bait Allah yang menjual belikan nama Allah demi mendapatkan uang sebagai keuntungan bagi mereka. Yesus berhadapan dengan tuntutan untuk membayar pajak Bait Allah. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, dan datanglah pemungut bea Bait Allah dan bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham?" Lalu Petrus tanpa berpikir panjang dan berkata, "Memang membayar." Yesus sudah tahu apa isi hati Petrus dan apa tujuannya. Maka ia bertanya kepadanya, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing."
Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Sebenarnya Yesus enggan membayar pajak karena perilaku para pemungut bea yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada akhirnya Yesus pun mau membayar pajak. Satu hal yang menarik untuk kita renungkan dalam sabda Tuhan hari ini adalah alasan mengapa Yesus membayar pajak. Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam teks Injil adalah supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka dan supaya tidak membuat mereka gusar. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing di danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Mereka tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Yesus meminta Petrus mencari koin untuk membayarnya. Yesus mengingatkan Petrus agar jangan sampai hal sederhana justru malah menghambat atau menghalangi orang lain. Menjadi batu sandungan berarti menghambat atau menghalangi orang lain atau kelompok tertentu dan memaksakan kehendak pribadi di atas kepentingan bersama. Kita sebagai pengikut Kristus, Dia sendiri mengajarkan agar tidak memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kita diajak untuk hidup dan bertindak secara bijaksana dalam kehidupan kebersamaan. Semoga kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, akan tetapi menjadi batu penjuru bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.